Pernah nggak sih kamu kesusahan bikin hook yang bagus dan menarik buat konten kamu? Kamu udah ngerasa bikin banyak banget hook nih, tapi kok nggak ada yang menarik dan sesuai ya sama audiens kamu? Nah, aku punya solusinya. Halo semua, aku Tania dari Melon Branding, dan hari ini kita bakalan bahas hook dalam konten. Nah, buat kamu yang susah banget cari hook-hook yang menarik nih buat konten kamu, kayak ngerasanya kok satu hook ini gak relate sama audiens kamu bisa banget nih pakai trik ini. Kalau misalkan kamu cari hook yang menarik dan relate sama emosional dari audiens kamu bisa pakai 7 Deadly Sins atau 7 dosa mematikan. 7 dosa mematikan, apa sih itu? Apa aja sih? Atau kayak, emang efektif ya? Coba kamu bayangin, 7 dosa mematikan. 7 dosa-dosa ini adalah dosa-dosa yang kamu, aku, dan semua orang lainnya lakukan. Jadi gimana nggak relate? Misalnya nih, aku mikir buat aku bakalan pergi olahraga di hari Minggu. Tapi instead of keluar di pagi hari buat olahraga di hari Minggu, aku malah tidur lagi. Itu apa? Itu kemalasan. Terus misalnya buka-buka Instagram atau sosial media lainnya, terus ngelihat pencapaian-pencapaian orang lain, ngelihat kok dia kerjanya enak banget jalan-jalan, atau misalkan kok dia bisa keterima di sini di sana, terus jadi iri. Itu juga salah satu 7 deadly sins. Ketika kamu tahu nih ada emosi-emosi yang berhubungan erat sama audiens-audiens kamu, dan kamu nggak pakai itu buat jadi hooknya, tuh sayang banget gak sih? Nah, makanya kalau misalkan kamu pakai 7 deadly sins buat hook kamu, dijamin hook kamu bakalan lebih relate sama audiens kamu. Terus audiens kamu bakalan mikir, ih ini relate banget nih buat gue. Atau misalkan kayak dia lagi scroll-scroll dan mereka bakal berhenti sebentar buat kayak lihat dulu, kok kayaknya gue banget ya. Dan hasilnya mereka bakalan nonton video kamu atau baca konten kamu sampai habis. Nah, kalau misalkan hook kamu itu termasuk ke dalam 7 deadly sins, orang-orang akan ngerasa kalau misalkan konten kamu itu berbicara dari hati ke hati ke mereka gitu, instead of cuman kayak ngasih informasi aja, atau kayak ya udah konten-konten yang biasa aja yang kayak nonton sebentar terus mereka langsung nge-scroll lagi karena ya udah nggak relate aja gitu buat mereka, dan mereka juga nggak butuh gitu. Nah, makanya kalau misalkan kamu pakai hook yang menarik dari 7 Deadly Sins, harapannya adalah audiens kamu bakal nonton video kamu sampai habis, engage, dan mungkin pada akhirnya bisa buat conversion gak sih? Nah, tapi sebenarnya apa sih 7 Deadly Sins itu? 7 Deadly Sins atau yang dari tadi udah kita sebut adalah 7 dosa mematikan, itu adalah konsep yang emang udah ada sejak dahulu kala. 7 Deadly Sins itu adalah dosa-dosa yang dianggap dapat merusak moralitas dan integritas spiritual seseorang. Dari dulu gitu dia dipikirnya kayak gitu. Dosa-dosa ini tuh dianggap mematikan bukan cuman karena dia ini punya dampak yang negatif ke individu itu sendiri. Bisa ke aku, bisa ke kamu, diri sendiri lah pokoknya. Tapi dia juga bisa pada akhirnya berdampak ke orang lain atau lingkungan sekitarnya. Yuk kita kulik lebih mendalam tentang 7 Deadly Sins. Yang pertama ada kemalasan, sloth, atau asedia. Nah, kemalasan di sini itu bukan cuman keengganan untuk bergerak, tapi juga enggan atau malas buat membuka potensi diri kamu sendiri kayak gitu. Kemalasan ini juga tentang ketidakpedulian terhadap tanggung jawab yang harus kamu lakukan gitu ya. Jadi bukan cuma tentang kamu sendiri, tapi juga berdampak ke orang lain. Aku bikin contoh-contoh hook yang sebenarnya nggak tahu sih ini bisa diaplikasin atau enggak, tapi misalkan kayak mager banget sampai nggak mau keluar kamar. Kita punya solusinya nih buat kamu yang mager banget tapi tetap mau produktif kayak gitu misal. Atau yang kedua ada bangun siang jadi hobi kamu. Kita punya tips produktif biar kamu nggak perlu ganti jadwal tidur kamu, itu misalnya. Atau misalkan kamu tim rebahan sejati. Kita punya 10 cara biar kamu tetap dapat cuan di atas tempat tidur, kayak gitu. Misalnya keserakahan, greedy, greed, atau avarisia. Keserakahan di sini itu lebih dari sekedar pengen punya suatu barang, tapi lebih kayak ke obsesi untuk mendapatkan sesuatu. Bisa juga contohnya kayak misalkan posisi, atau misalkan juga obsesi ke orang lain, atau misalkan kayak barang-barang tertentu yang ya udah gitu dia obsesi banget sama satu barang itu. Misalnya contoh hook yang mimpi punya bisnis yang langsung booming. Kita punya tipsnya nih kayak gitu. Serakahnya tuh masih di uang, kayak misalkan
pengen punya uang tambahan tanpa kerja keras. Yuk lakuin beberapa hal ini, jangan-jangan itu ini enggak sih, judi online. Yang selanjutnya ada hawa nafsu gitu ya, atau mungkin bisa juga diartikan sebagai kehedonan, yang bahasa Inggrisnya itu lust atau luxury ya. Dosa ini tuh lebih ke arah dosa-dosa yang kamu pengen sesuatu yang berlebihan gitu. Misalkan kamu suka barang-barang mewah, tapi kamu nggak mau belinya gitu misalkan. Kayak jadi misal kontennya itu kayak baru gajian tapi saldomu udah habis. Kami punya solusinya nih biar kamu tetap bisa beli semua barang-barang yang kamu mau dan butuhkan tanpa harus saldo habis di akhir bulan gitu misal. Selanjutnya ada iri hati atau envy atau invidia. Dosa ini tuh kayaknya dosa yang paling sering banget kita lakuin gak sih? Kayak dosa ini ya lebih dari sekedar rasa cemburu doang, tapi kayak lebih kayak ngerasa sedih atau marah ketika ngelihat pencapaian atau kesuksesan orang lain gitu. Contoh kontennya misalkan pengen berhasil kayak dia, yuk coba beberapa cara ini gitu. Tapi itu bisa diarahin ke positif juga gitu ya, maksudnya kayak konten itu kan tergantung cara kamu juga buat bawainnya. Selanjutnya ada kebanggaan, pride atau superbia. Dimana dosa ini adalah dosa dimana kamu ngeliat diri kamu tuh lebih tinggi atau lebih baik lah gitu dari orang lain. Contoh konten hooknya misalnya lebih kayak ke kasih makan ego orang lain aja nggak sih? Kayak misalkan kamu tuh jualan bingkai gitu kan, terus atau misalkan lemari kaca lah, terus misalkan kamu bilang kayak sertifikat dan piala-piala kamu sayang banget loh kalau misalnya ditaruh di lemari di kamar aja gitu, daripada cuman disimpan, mendingan kamu pamerin di ruang tamu, jadi ketika tamu-tamu lihat, mereka jadi ketika ada orang datang mereka bisa lihat loh pencapaian kamu kayak gitu misalnya. Atau yang lainnya, coba tolong please komen di bawah. Yang keenam itu ada kemarahan atau wrath atau ira, dimana kemarahannya itu bukan cuma kayak kemarahan biasa, tapi lebih kayak kemarah-marah yang gak terkendali atau kayak marah banget gitu. Misalnya kamu marah-marah tanpa sebab, bisa jadi kamu punya anger issue kayak gitu, atau yang lain-lainnya. Yang terakhir adalah rakus atau kerakusan, gluttony atau gula. Nah, kerakusan ini tuh nggak cuma berpatok pada makanan atau minuman gitu ya, kayak rakus makan atau minum, tapi juga bisa hal lain yang kayak misalkan kamu tuh rakus gitu dalam suatu hal. Itu kayak misalkan pengen banget di satu bagian tertentu kayak gitu. Tapi buat gampangnya, hooknya yang kayak hook makanan. Kayak misalkan pengen makan enak gemuk, coba deh lakuin berapa hal ini. Atau misalnya pengen makan sepuasnya di all you can eat, dapetin promonya di sini kayak gitu. Bisa hal-hal kayak gitu. Nah, itu dia 7 deadly sins atau dosa-dosa mematikan yang bisa banget kamu adopsi buat jadi hook di konten kamu. Setiap dosanya itu punya daya tariknya masing-masing kok, tapi gimana caranya kamu cari dosa yang sesuai dengan apa yang emang pengen kamu sampaikan gitu. Misalkan kalau misalkan promonya buat makanan, kamu bisa pakai yang kerakusan tadi, atau misalkan kalau ada yang lain-lain dan malas segala macam, bangga, pride segala macam, kamu bisa pakai semuanya di konten-konten kamu. Tapi maaf banget kalau misalkan tadi contoh-contohnya adalah contoh-contoh yang mungkin sebenarnya nggak masuk akal banget gitu buat jadi contoh hook, dan nggak ngehook banget sebenarnya. Tapi ya udah gitu, itu cuma contoh dan kamu bisa banget buat explore lebih jauh lagi 7 deadly sins buat bikin hook yang menarik, bagus, dan emang relate gitu buat audiens kamu. Mungkin itu dulu dari aku. Kalau misalkan kalian punya contoh hook yang menarik, bisa juga banget komen di bawah. Kalau misalkan mau tahu bahasan-bahasan lain tentang dunia agensi, boleh dari copywriternya, boleh dari digital marketingnya, boleh dari desain, sampai developernya segala macam, boleh banget. Kalian boleh komen di bawah juga, tapi komennya baik-baik ya. Itu dulu dari Tania, dadah!